Kayak Ahmad Dhani menagih kepada Once, menagih kepada Ari Lasso itu ya, itu direct lesson ya. Itu direct lesson. Diartikan tidak menarik itu ya tidak menarik dalam 2 bulan itu. Bahwa nanti misalkan setelah 2 bulan berlalu kemudian ada penarik di bulan yang itu, nah kita juga akan lihat nanti gitu apakah memang timpangan itu masih tetap berjalan. Maksudnya tuh sampai hari kemarin itu penyanyi yang menurut aksi itu tidak harusnya ditarik masih tetap ditarik gitu. Oke, selamat jumpa lagi di Ngonten dan begitu banyak respon dari penonton terkait dengan LMK ini, Lembaga Manajemen Kolektif untuk Royalti Musik dan Lagu. Dan pastinya banyak juga pertanyaan-pertanyaan, itu siapa sih? Ya, jadi saya perlu jelaskan bahwa Kang Uyun ini adalah penggiat lembaga manajemen kolektif yang memang bekerja untuk menarik royalti dari pengguna, ya dari hotel, restoran, radio, televisi, dan berbagai tempat lainnya yang kebetulan kemarin juga ikut dalam audiensi dengan legislatif ya, DPR terkait dengan bagaimana operasionalisasi LMK, LMKN yang banyak diributin oleh bukan hanya masyarakat tetapi juga oleh para pencipta, musisi maupun penggiat musik Indonesia. Nah, mungkin dalam kesempatan ini di edisi babak keempat kita namakan ya Kang Uyun ya, kita akan lebih banyak, kalau nggak salah ada beberapa keputusan yang udah didapat dari hasil jumpa dengan DPR itu. Yang pertama bahwa memang perlu dituntaskan undang-undang hak karya cipta ya. Dan yang berikutnya adalah tetap ditarik yang namanya royalti itu. Tetapi di sisi lain juga, ini yang jadi agak aneh juga, masyarakat silakan memakai dengan nyaman, dengan tanpa ada ketakutan lah. Gimana kalau tetap ditarik dalam kondisi seperti ini, undang-undangnya belum beres, ini seperti apa nanti tiba-tiba enak-enaknya kita menggunakan ternyata nanti kena royalti kan gitu kan. Ini kejelasannya seperti apa di masyarakat masih agak-agak ngambang kalau untuk masalah itu. Dan selain itu juga saya lihat Kang Uyun juga berinteraksi dengan para musisi, penyanyi yang ikut serta di dalam pertemuan dengan anggota DPR tersebut. Mungkin di sisi lainnya itu perlu bisa diceritakan, Kang. Ya, oke, gimana? Ya, jadi kemarin itu ada beberapa kategori undangan yang diundang oleh DPR RI Komisi 13. Komisi 13. Komisi 13. Nah, undangannya itu adalah yang pertama ada dari Kementerian Kumham, kemudian ada dari LMKN, kemudian ada dari LMK, kemudian ada dari Visi, kemudian ada dari Aksi. Visi itu adalah kelompoknya dari Arman dan Boril. Arman dan Boril. Oh, yang mengajukan gugatan ke MK itu betul. Ya. Dan dia di dalamnya adalah komunitas dari para penyanyi, lebih ke penyanyi. Kalau Aksi itu kan lebih kepada para komposer. Ya, pencipta. Dan di situ yang digawanginya oleh Piyu gitu. Kemudian ada Dani gitu. Ya. Nah, di dalam pertemuan itu memang merangkum beberapa masukan dari para stakeholder yang diundang saat itu gitu ya, dalam rangka menyikapi kegaduhan yang terjadi karena atas penarikan royalti di lapangan saat ini yang juga memang menuai tanggapan-tanggapan ya dari seluruh masyarakat, bukan hanya daripada penggunanya gitu, malah saya lihat dari beberapa yang masuk di IG kita ataupun YouTube kita gitu, kemudian di platform lainnya, itu yang lebih banyak itu sebenarnya malah masyarakat yang juga kurang mengerti tentang dan tidak memahami persoalannya gitu, ketimbang si penggunanya malah kalau menurut saya gitu. Jadi memang menjadi ramai, tapi ini kan sebuah proses edukasi yang memang harus disampaikan. Jadi di dalam forum itu dari Aksi lebih tetap mengedepankan bahwa royalti ini semestinya berubah dari blanket license kepada direct license, terutama di hal konser ya. Jadi dia sepakat bahwa blanket license jadi direct. Dia berharapnya seperti itu. Berharapnya seperti itu. Tapi di pertemuan itu tidak ada kesepakatan. Oh, oke. Gitu. Jadi ini menampung dari beberapa stakeholder yang menyampaikan tentang usulan-usulan gitu.
Karena ada beberapa alasan yang juga didukung oleh seperti Indra Lesmana gitu ya, yang juga mensikapi bahwa blanket license itu karena sudah begitu lama, dan ketika blanket license diberlakukan, karena pada waktu itu satu materi lagu juga belum terlalu banyak gitu ya. Kemudian dalam perkembangannya memang blanket license ini sebenarnya sudah seharusnya berubah kepada direct, terutama kalau dari itu. Jadi memang harus diganti karena blanket ini sekarang ini mesti diutamakannya lebih kepada penggunaan datanya gitu. Walaupun di situ tentang penggunaan lagu datanya harusnya kan ditopang oleh yang namanya PDLM dan SILEM itu yang sampai saat ini belum terbangun. Sebelum jauh nih Kang, mungkin kita juga perlu dikasih penjelasan tentang blanket license dengan direct license. Mungkin penonton ini masih confused ya, kalau blanket itu seperti apa, direct license itu seperti apa, supaya gambarnya terang gitu. Ya, gambarnya terang. Jadi kalau blanket license itu penarikan secara kolektif. Wow. Dan jadi itu di LMK yang selama ini dilakukan. Ya, yang oleh LMK lakukan itu adalah menggunakan blanket license. Jadi kayak diselimuti kayak ada perantaranya gitu ya. Dan mereka menggunakannya itu tidak hitungan per satu lagu gitu. Oh, borongan. Ya, borongan. Jadi blanket itu adalah menarik gitu ya. Yang menarik adalah LMK dan hitungannya itu adalah ya blanket. Jadi kalau misalkan di hotel itu setiap hari memutar berapa lagu, kita tidak menghitung per lagunya gitu. Tetapi ada rumus, misalkan kalau di hotel itu 1 sampai 50 kamar itu 2 juta untuk hotel berbintang. Dari 51 sampai 100 kemudian ada kelipatan-kelipatan, atau kalau di restoran itu satu kursi dihitungnya. Jadi tetap bukan ke lagu. Nah, itu blanket gitu ya. Kalau direct itu adalah yang dilakukan langsung penarikannya. Nah, ini memang muncul pada saat teman-teman aksi melakukan itu. Sebelumnya kan tidak ada yang melakukan direct license. Dan ini lebih terfokus kepada konser. Jadi gimana fokusnya teman-teman aksi agar di konser itu dibayar di awal sebelum pertunjukan dilakukan. Dan diusulkan bahwa untuk pencipta juga sama dilakukan sebelum itu. Dan menggunakan formula 10% dari penghasilan si penyanyinya gitu. Jadi IO itu udah membayarkannya sebelum itu gitu. Iya, dan dia formulasinya itu ada di situ gitu. Bukan dari 2% dari produksi gitu. Nah, kemudian kalau dari itu tentang blanket sama direct tuh tadi direct belum dijelaskan. Direct license-nya itu belum dijelaskan. Ya, kalau direct license itu menagih langsung. Kayak Ahmad Dhani menagih kepada Once, menagih kepada Ari Lasso itu ya, itu direct license ya. Itu direct license. Dan hampir rata-rata direct license itu memang di konser. Aksi itu event ya. Ya, untuk di luar live event itu mereka tidak mempersoalkan tentang penarikan di hotel dan lain sebagainya. Jadi inginnya ke depan dari aksi itu adalah mengusulkan tentang direct license khusus untuk konser. Nah, pertanyaan penting itu tadi itu Bang, Kang. Tadi masyarakat diminta untuk santai aja. Kemudian tapi di satu sisi bahwa sambil undang-undang hak cipta ini diselesaikan, tetapi juga masih ada terus penarikan atau royalti ini berjalan gitu dari LMK. Ini gimana nih Kang? Enggak, justru kemarin Pak Dasko langsung yang membuat di akhir pertemuan itu. Sebelum ke situ mungkin biar imbang. Jadi kalau aksi tadi fokusnya di situ. Nah, kalau si aksi ini menyampaikan karena adanya kasus masih penyanyi masih ditarik secara direct gitu. Jadi double. Ya, jadi kalau si aksi memang jadi ketimpangan itu masih tetap berjalan. Maksudnya tuh sampai hari kemarin itu penyanyi yang menurut aksi itu tidak harusnya ditarik masih tetap ditarik gitu. Nah, jadi ini pengennya segera diselesaikan. Makanya Pak Dasko di penutup pertemuan itu ada beberapa hal. Yang pertama bahwa undang-undang hak ciptanya akan direvisi selama 2 bulan ke depan. Kemudian yang kedua justru selama 2 bulan itu kita
tidak menarik dahulu. Oh, jadi 2 bulan ini tidak menarik dahulu. Selama undang-undangnya dalam proses revisi. Okay. Dan nanti yang akan menjadikan tim perumusnya adalah teman-teman dari aksi dimasukkan, teman-teman dari aksi, visi, LMK, LMKN. Nah, itu masuk menjadi tim perumus undang-undang gitu ya. Mungkin tentunya selain dari ahli yang memang ditunjuk untuk menjadi tim perumus gitu. Sehingga diharapkan nanti tahu banget tentang kronologis yang terjadi di lapangan untuk menentukan beberapa hal yang harus direvisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut. Jadi 2 bulan ini akan tidak ada penarikan? Ya. Oke. Sebelum penarikan itu setahun sekali, sebulan sekali, atau berapa bulan sekali sih? Ya, setahun sekali. Minimal di dalam peraturan pemerintahnya adalah ditarik 1 tahun untuk periode 1 tahun 1 kali. Ya kalau 2 bulan kan cuma berapa ini aja. Ya, dan artinya sebenarnya itu bukan berarti 2 bulan itu hilang bayaran, bisa jadi juga begitu. Karena kan itu hanya tidak menarik saja, menunggu gitu, bahwa kemudian itu hitungannya dalam 1 tahun, bisa jadi itu nanti bagian tetap aja gitu. Jadi jangan terlena juga gitu ya, bahwa muter-muter gitu. aja nanti akan ada tanggal. Kan bahasanya tidak menarik. Tidak dulu menarik. Di 2 bulan, 2 bulan ini. Gitu, tidak menarik. Berarti nanti kalau misalkan setelah 2 bulan menarik, kemudian menarik dari Januari sampai Desember, kan sama aja. Terus himbauan udah pokoknya senyamannya masyarakat itu gimana tuh Kang? 2 bulan ya. Senyaman-nyamannya aja, jangan khawatir, jangan apa ya. Kalau ditarikin nanti. Ya justru itu, makanya kan kalau pemahamannya kita diartikan tidak menarik itu ya tidak menarik dalam 2 bulan itu. Bahwa nanti misalkan setelah 2 bulan berlalu kemudian ada penarik di bulan yang itu, nah kita juga akan lihat nanti gitu apakah memang itu bagian yang dilarang. Karena kalau dari pengkalimatan sebenarnya tidak ada larangan tidak membayar di bulan itu, tapi tidak menarik. Tidak menarik, walaupun pada akhirnya nanti ditarik di akhir tahun. Nah, itu lain cerita, gitu kan, kita lihat aja nanti. Iya, oke. Ya. Jadi penonton bisa menarik kesimpulan sendiri dari hasil pertemuan antara LMK, LMKN, visi maupun visi dan apa tadi? Aksi ya, 2 kelompok musisi di Indonesia tersebut. Jadi hasil pertemuannya seperti itu, behind the scene-nya seperti ini, dan komentarnya Kang Uyun seperti ini. Silakan menilai sendiri ya. Mau diputar atau enggak lagu-lagu yang akan kena royalti itu silakan aja.